Mahkamah Internasional telah mengumumkan dan memutuskan dengan tegas bahwasanya Israel telah melakukan genosida terhadap Palestina. Kemudian, Israel harus melaksanakan instruksi sesuai yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional. Pertanyaannya, maukah Israel melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional tersebut? Apa dampak dan hukuman bagi Israel jika membangkang terhadap keputusan itu? Di video ini, kita akan mengulas secara dalam. Tonton hingga akhir agar tidak keliru. Sahabat Tabassum TV yang dirahmati Allah, tepat pada tanggal 26 Januari 2024, sebuah keputusan penting dan sakral telah dibuat oleh Mahkamah Internasional. Lembaga ini juga dikenal sebagai International Court of Justice, berbasis tepatnya di Den Haag, Belanda, dan merupakan lembaga peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan ini menyangkut situasi yang sangat kritis di jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah lama dilanda konflik dan pembantaian. Mahkamah Internasional secara resmi memerintahkan Israel untuk mengambil semua langkah yang diberlakukan untuk segera menghentikan genosida di jalur Gaza. Genosida adalah tindakan yang melibatkan pembunuhan massal terhadap kelompok etnis, ras, atau agama tertentu. Dalam hal ini, korban genosida adalah penduduk jalur Gaza. Israel, sebagai negara yang dituduh melakukan genosida, diberi tenggang waktu 1 bulan atau 30 hari untuk mematuhi semua perintah pengadilan. Sidang tersebut dihadiri oleh 16 dari 17 hakim dan berlangsung di Den Haag, kota yang juga menjadi tuan rumah bagi banyak lembaga internasional lainnya. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk menghentikan segala bentuk tindakan genosida. Ini termasuk permintaan agar Israel menghentikan operasi militernya di jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah menjadi pusat konflik antara Israel dan Palestina selama beberapa dekade. Selain itu, pengadilan memerintahkan Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Bantuan kemanusiaan ini sangat dibutuhkan oleh penduduk Gaza yang telah menderita akibat konflik berkepanjangan dan blokade yang dilakukan oleh Israel. Israel juga diperintahkan untuk melindungi warga Palestina, sebuah kewajiban yang diatur dalam hukum internasional. Sebagai bagian dari upaya menegakkan perintah ini, Israel harus melaporkan ke pengadilan dalam waktu 1 bulan tentang tindakan yang telah diambil. Hal ini dilakukan sebagai bentuk untuk menegakkan perintah untuk mengambil semua tindakan kekuasaannya untuk mencegah tindakan genosida di Gaza. Keputusan ini juga mengharuskan Israel untuk mencegah dan menghukum pihak-pihak yang memprovokasi terjadinya genosida di Gaza. Keputusan lembaga internasional ini mengabulkan gugatan Afrika Selatan yang menuntut Israel atas tuduhan genosida di Gaza. Afrika Selatan, sebuah negara sendiri yang memiliki sejarah panjang dalam mengawal diskriminasi rasial, telah berdiri di garis depan mendukung hak-hak Palestina di forum internasional. Ketua Hakim Lembaga Internasional, Joan Donok, mencatat bahwa apa yang dilakukan Israel telah mengakibatkan banyak kematian dan kerusakan. Serangan Israel telah menyebabkan kehancuran besar-besaran, pengusiran paksa penduduk sipil, dan kerusakan parah pada infrastruktur, termasuk rumah, sekolah, rumah sakit, fasilitas air dan sanitasi, yang semua ini sangat penting bagi kebutuhan warga Palestina. Inilah data-data sanksi yang akan diberikan oleh Mahkamah Internasional kepada negara-negara yang membangkang keputusan Mahkamah Internasional. Pertama, sanksi diplomatik. Sanksi ini melibatkan pengurangan atau penghentian hubungan diplomatik, seperti penutupan kedutaan atau penarikan kedutaan. Kedua, sanksi ekonomi. Sanksi ini melibatkan pembatasan perdagangan, biasanya terfokus pada sektor tertentu seperti persenjataan, dengan pengecualian seperti makanan yang merupakan kebutuhan dasar, juga obat-obatan. Ketiga, sanksi militer. Sanksi ini bisa melibatkan peningkatan kehadiran militer di wilayah konflik atau bahkan intervensi militer langsung. Keempat, travel warning. Pemerintah mengeluarkan seruan resmi kepada warganya untuk tidak bepergian ke negara bersangkutan. Kelima, pengalihan investasi atau penanaman modal asing. Investor asing dapat memilih untuk menarik kembali investasi mereka pada negara yang bersangkutan. Keenam, pengurangan bantuan ekonomi. Bantuan ekonomi kepada negara tersebut akan dikurangi bahkan ditutup, seperti bantuan pembangunan, bantuan keuangan, bantuan kemanusiaan, atau jenis bantuan lainnya dari negara maupun organisasi internasional. Sahabat Tabassum TV yang dirahmati Allah, kita akan sama-sama menunggu bagaimana respon dari Israel terhadap putusan yang diberikan.
Semoga putusan itu dapat diindahkan dan saudara kita di Palestina dapat terbebaskan dari belenggu penjajahan mereka.